Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulastri, Eskep Nurse Mkes, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dasan Bengkulu dengan NIDN 0220078602. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan maternitas 2. Berikut adalah outline dari materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, selanjutnya sistem penilaian, dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rekaman proses pengajaran dalam satu kelas. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2021-2022 dengan kode NRS 216 dengan bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum. Tidak ada mata kuliah yang menjadi prasyarat dan untuk dosen pengampunya saya sendiri, Sulastri Eskep Nurse Mkes. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan pada usia subur, ibu hamil, melahirkan, ibu nifas, dan di antara 2 masa kehamilan dalam kondisi berisiko. Selanjutnya, masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi yang berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, dan wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan. Untuk capaian selanjutnya, mengintegrasi hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, dan wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi yang berisiko, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Untuk capaian pembelajaran yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada usia subur, pasangan usia subur, dan wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi yang berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan reproduksi. Untuk capaian terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi yang berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Selanjutnya, untuk materi kuliah, ini terdiri dari 6,
yang dibagi menjadi 14 pertemuan. Yang pertama, ini materinya tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur. Selanjutnya, ini tentang ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Selanjutnya, kehamilan yang dalam kondisi berisiko. Materi yang terakhir yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan reproduksi. Untuk buku referensinya, kita menggunakan buku perawatan maternitas dan yang selalu terupdate, dan kita menggunakan juga jurnal serta artikel-artikel untuk sebagai pendukung pengajaran mata kuliah yang saya ampuh. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan mini lectures, small group diskusi, dengan pendekatan secara tatap muka, tugas terstruktur, dan belajar mandiri. Untuk bobot penilaian mata kuliah, kita menggunakan penilaian itu berdasarkan dari tugas, sebanyak 15%. Ini di capaian pembelajaran mata kuliah dari 1 sampai 5, dan indikator berikutnya itu ujian tengah semester dengan prestansinya 40% dari capaian pembelajaran mata kuliah 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir kita menilai dari ujian akhir semester, presentasinya 45%. Ini semua mencakup dari capaian pembelajaran mata kuliah 1 sampai dengan 5. Selanjutnya saya akan tampilkan video proses pengajaran dalam satu kelas. Hari ini kita akan belajar tentang pengkajian dan promosi kesehatan wanita. Ada yang tahu itu apa? Pengkajian dan promosi kesehatan. Oke. Ada beberapa aspek pengkajian kesehatan wanita yang harus kita kaji. Pertama dari riwayat kesehatan wanita. Yang pertama itu ada data pribadi. Data pribadi mulai dari nama, umur, usianya, tempat tinggalnya dia di mana. Selanjutnya itu ada riwayat menstruasi. Kapan dia dapat mensnya, teratur atau tidak. Selanjutnya ada riwayat kehamilan. Berapa dia memiliki anak, pernah terjadi aborsi atau tidak, ya. Selanjutnya menggunakan riwayat kontrasepsi. Apakah dia sudah pernah menggunakan riwayat kontrasepsi dan apa aja jenisnya? Apakah menggunakan MT, apakah pil, apakah suntik. Selanjutnya adalah pengkajian riwayat kesehatan keluarga. Misal di dalam satu keluarga ada neneknya atau kakeknya yang punya menderita penyakit, misalnya apakah memiliki penyakit keturunan atau tidak, ya. Selanjutnya yaitu status kesehatan saat ini. Apakah ibunya dalam keadaan sehat atau lagi menderita sakit. Pengkajian berikutnya itu gaya hidup. Gaya hidup di sini dilihat apakah ibunya melakukan olahraga atau tidak, terus pola makan konsumsinya sehat atau tidak. Selanjutnya pengkajian kesehatan wanita pertama dari aspek fisik. Di sini dilihat kondisi fisiknya, seperti tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, pernapasannya berapa. Selanjutnya itu nutrisi, ya. Nutrisinya seperti apa itunya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya. Itu perlu dikaji. Di sini ada cairan dan elektrolit. Selanjutnya personal hygiene seperti apa. Terus istirahat tidur, kasih sayang dan seks. Selanjutnya aktualisasi diri dan rasa aman dan nyaman. Di sini juga ada pengkajian psikososial. Yang pertama identitas seksual, selanjutnya identitas kelompok, kecemasan, kondisi lingkungan sosial,
faktor pendukung dari keluarga, dan yang terakhir itu komunikasi atau hubungan dalam kelompok. Oke, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang promosi kesehatan. Di sini ada definisi promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Di sini ada beberapa promosi kesehatan, mulai dari edukasi, komunikasi, penyuluhan kesehatan, dan informasi. Terus, kira-kira promosi kesehatan pada wanita apa aja? Ada yang tahu? Kalau menurut saya promosi untuk wanita tuh kayak edukasi soal seputar menstruasi, gimana caranya kita jelaskan soal menstruasi, juga pada wanita hamil juga kan kita bisa kasih edukasi seputar kehamilan juga. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ya, ini ya, promosi kesehatan wanita ini ada beberapa. Yang pertama, kita ada promosi kesehatan pranikah. Selanjutnya, promosi kesehatan saat kehamilan. Terus, promosi kesehatan saat persalinan. Ada saat nifas dan saat menyusui, dan begitu juga pada wanita yang lansia. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Di sini ada promosi kesehatan pranikah. Penting nih bagi ibu calon ibu yang akan melakukan menikah ya. Yang pertama ini, perkawinan yang sehat merupakan persiapan kesehatan menghadapi perkawinan. Selanjutnya, wanita yang memasuki masa dewasa sudah sering kali menghadapi masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Selanjutnya itu masalah kesuburan. Ya. Berikutnya, keluarga yang sehat dan cara mewujudkan serta membinanya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi dan masalahnya. Terus yang terakhir, sikap perilaku pada masa kehamilan dan persalinan. Oke, selanjutnya promosi tentang apa? Saat kehamilan. Nah, biasanya saat kehamilan ini masalah isi kesehatan berupa masalah AKI, angka kematian ibu. Ini banyak ya faktor juga kematian ibu di Indonesia. Pertama adanya faktor medis, faktor sistem pelayanan, faktor ekonomi, dan sosial budaya di masyarakat. Ini promosi yang bisa diberikan pada ibu saat kehamilan. Yang pertama adalah untuk ibu hamil dianjurkan agar memeriksakan kesehatan dirinya sedini mungkin minimal 4 kali kunjungan. Selanjutnya istirahat yang cukup dan menyesuaikan kondisi ibu dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah persiapan psikologi terkait adanya perubahan peran dan fungsi. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan saat persalinan. Ini yang diberikan yang pertama, menganjurkan persalinan yang sehat di tempat aman seperti petugas kesehatan seperti bidan yang sudah terapi atau di tempat dokter praktek ataupun di rumah sakit. Selanjutnya yaitu memotivasi ibu agar mempersiapkan tenaga untuk proses persalinan dan memperhatikan konsumsi makanan dan minuman. Itu sih harus kita lakukan promosi kesehatan pada ibu yang akan melakukan persalinan. Selanjutnya, melibatkan keluarga dengan menganjurkan agar mendampingi ibu pada proses persalinan. Biasanya terutama suami, ya. Selanjutnya itu promosi kesehatan saat nifas. Bisa didengar ya. Pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Selanjutnya apa itu? Menguatkan dari ibu dan dari pelaksanaan
menyetujui pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. Ini selanjutnya yaitu promosi kesehatan sangat disulit. Yang pertama harus kita mengetahui seputar ASI eksklusif. Kita beritahu dulu ASI eksklusif itu sangat penting dan berapa lama. Terus apakah ASI eksklusif itu boleh diberi makanan tambahan? Apakah boleh dikasih air minum? Ya. Terus selanjutnya menganjurkan ibu dan keluarga akan memberikan ASI secepat mungkin atau inisiasi menyusui dini. Selanjutnya memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya itu promosi kesehatan pada lansia. Nih, kalau ibu-ibu sudah lansia biasanya apa? Sudah merokok. Ya. Harus tahu ibu-ibu itu menopause itu sudah di umur berapa terjadi menopause. Harus tahu ya. Terus mengkajian tentang kesehatan fisik dan sosial. Sampai sini ada saya kan? Kalau tidak ada tanyakan, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu upaya-upaya pencegahan primer pada sistem reproduksi. Apa pencegahan primer itu? Pencegahan atau juga pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan risiko. Misalnya nih, kalau dia faktor risiko kanker payudara, kira-kira apa yang dilakukan dengan upaya pencegahan primer? Ya, pertama dengan pola hidup sehat, jaga kebersihan, pola makannya. Terus di sini untuk menentukan apakah faktor risiko seseorang itu terkena payudara atau tidak dengan melakukan pemeriksaan sadari itu atau pemeriksaan payudara sendiri. Sudah bisa semua pemeriksaan sadari? Ya. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pencegahan sekunder pada sistem reproduksi. Pencegahan sekunder berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan individu yang berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Nih, pada wanita pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan promosi kesehatan dan spesifik protection. Misalnya pada pencegahan kanker payudara, ini melalui upaya menghindari dari faktor risiko serta melakukan pola hidup sehat, termasuk juga dengan pemeriksaan payudara sendiri harus sadari. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nina, dari S1 Keperawatan. Izin bertanya Bunda, dalam pencegahan akan faktor kanker payudara, apa diagnosis dini yang akan dilakukan pada faktor risiko kanker payudara? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ayo, ada yang tahu atau yang bisa menjawab? Siapa nih faktor risiko kanker payudara? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, boleh saya menjawab ya. Faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena kanker payudara. Yang pertama, makanan yang mengandung lemak
jenuh dan kolesterol tinggi. Seperti apa? Daging merah contohnya seperti apa? Seperti daging sapi, kambing, domba, ya. Terus selain makanan apa lagi? Kalau di kebersihan Bagus. Ada juga yang pertama itu adalah faktor keturunan. Ya, kalau misalnya ibunya pernah menderita kanker payudara, itu faktor risiko untuk terjadi anaknya itu akan lebih besar juga terkena kanker payudara. Misalnya ada ibunya, tapi ibunya tidak menderita kanker payudara, tapi neneknya itu bisa juga membawa faktor risiko. Ya. Terus selain faktor keturunan apa lagi? Sama makanan tadi. Paparan radiasi. Apa? Paparan radiasi. Paparan radiasi bisa. Tidak menyusui. Tidak, ya. Selanjutnya yaitu pernah menderita tumor jinak. Nah, itu yang bisa menyebabkan atau memicu sel kanker payudara. Apalagi? Selain tadi ada keturunan, makanan, memiliki tumor jinak, apalagi? Yang suka mengkonsumsi alkohol, ya, itu memiliki faktor risiko untuk terjadi kanker payudara. Gimana? Paham? Gimana? Perokok, iya, resiko juga untuk terjadinya sel kanker payudara. Tapi lebih tadi yang utama itu adalah keturunan, memiliki keturunan, makanan, terus minum rokok. Ada yang tanya lagi sampai sini? Oke. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pencegahan sekunder pada sistem reproduksi. Di sini dikatakan pencegahan sekunder yaitu berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan individu yang berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Nah, misalnya tadi ibunya sudah didiagnosa kanker payudara. Kira-kira upaya pencegahan sebenarnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ibunya ini sudah didiagnosis nih karena sedang kanker payudara. Berarti dengan ya langsung dioperasi untuk kanker payudara. Ada yang tahu? menjaga Itu udah. Iya. Ada yang tahu? Nih, upaya sekunder ini ada dua ya. Yang pertama adalah diagnosa dini dan pengobatannya segera. Kalau kanker payudara tadi, kalau ibunya sudah positif terkena kanker payudara, itu harus didiagnosis secara medis segera. Dengan apa? Biasanya kalau kanker payudara itu biasanya menggunakan pemeriksaan mamografi. Ada yang tahu mamografi itu apa? Kenapa? Mamografi itu proses pemeriksaan payudara yang menggunakan sinar X yang dengan dosisnya rendah. Ya, di bagian dada itu yang akan direkam. Nah, saya tanya, kira-kira kalau dia sudah faktor risiko, kapan dia dilakukan
dilakukan pemeriksaan mamografi. Kalian tahu? Oleh semuanya dilakukan pemeriksaan mamografi. Maka kira-kira siapa? Pemeriksaan mamografi itu ditujukan pada faktor risiko. Yang ini biasanya kalau yang faktor risiko di umur 40 tahun baru boleh dilakukan mamografi. Nah, sedangkan kalau dia misalnya tadi ada riwayat keturunan, ya kan? Berarti faktor risikonya tinggi. Jadi boleh dia dilakukan umur di bawah 40 tahun. Ya. Biasanya kalau dilakukan sadari kan kita udah tahu tuh sudah ada benjolan, atau bisa cerpung, ada merah, terus keluar cairan. Cairannya cairan apa yang keluar? Kalau di payudara. Tadi dibilang cairan nasi nanti keluar. Caranya apa? Cairannya. Ya, biasanya kalau dia dicurigai kanker payudara, biasanya cairan ini berupa darah. Ya, itu ya. Ini ada ini contohnya selain kanker payudara. Ini adalah pap smear. Pap smear ini merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi gejala kanker serviks. Nah, dengan melakukan pap smear setiap tahun, jika ditemukan ada yang kanker serviks baru pada tahap awal sehingga dapat kesempatan untuk sembuh itu lebih cepat. Ya, artinya semakin dini penyakit kanker serviks diketahui, semakin cepat juga untuk penanggulangan penanganannya. Selanjutnya nih, ada tadi upaya sekunder kita ada dua ya. Yang pertama adalah diagnosis dini. Dan penanganan yang selanjutnya ini ada apa ya? Pembatasan ketidakmampuan atau disability limitation. Di sini oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Banyak ya, misalnya udah berobat sekali di rumah sakit, Pak nanti kalau obatnya sudah habis kontrol lagi ya Pak. Banyak yang nggak datang lagi.